Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasura dhahiku, man siapapun kasura, kasura bukan kasur, kasura artinya banyak, dhahiku tertawanya, tertawa ngakak-ngakak. Tapi apakah tertawa itu dilarang? Enggak. Ini maksudnya tertawa ketika berbuat maksiat sambil maksiat sambil tertawa, seakan-akan dia senang, bangga dengan kemaksiatannya. Ukiba, maka akan ditimpakan bi asyri uqubatin, dengan 10 macam timpaan atau siksaan atau akibat orang yang tertawa bangga dengan dosa-dosanya. Maka orang ini akan tertimpa 10 macam akibat. Awaluha, yang pertama, yamutu, mati. Qalbuhu, hatinya. Kalau qalbuhu itu artinya anjingnya. Kalau qalbuhu, hatinya. Orang yang tertawa bangga dalam kemaksiatan, maka yang pertama akan Allah matikan hatinya. Orangnya masih hidup tapi hatinya mati. Orang yang hatinya mati itu orang yang keras, tidak bisa dinasehati. Diomongi kayak apa ya sudah mempan. Itu namanya hatinya mati. Biar diadannya di kuping pakai speaker lagi, itu tetap aja keberangkat. Wong hatinya sudah mati. Kama gila, seperti diucapkan, dhahkatul mu'min, tertawanya dalam maksiat seorang mukmin, ghaflatun, membuat lupa min qalbihi, dari hatinya. Orang yang tertawa bangga dengan maksiatnya akan lalai hatinya, keras hatinya. Dinasehati kayak opo, lihat kejadian kayak opo, sudah ngaruh. Kalau orang Jawa bilang orang menter, orang menter apa? Kalau orang kata orang Betawi nambeng, ya Pak, nambeng. Diomongin kayak apa sudah mempan. Gablek itu bukan bahasa Jawa, gablek suangel kan dari angel. Biar nasihatin kayak kowe sakit, itu namanya hatinya mati. Orang yang hatinya hidup itu gampang tersentuh nasihat. Lah orang hatinya mati wis angel. Biar kecemplung bolak-balik masih balik lagi. Padahal motor udah kejual, mobil kejual buat pasang. Apa itu? Apa Mbak? Slot. Nah, slot. Mas berhenti. Ntar kalau punya duit lagi. Hatinya udah mati. Padahal karena nasihat udah di depan matanya loh. Mobilnya kejual, rumahnya kejual kalau perlu. Tapi kok masih aja penasaran dengan maksiat itu tanda hatinya mati. Yang kedua, wa yadhhabul ma'u min wajhihi, wa yadhhabu, dan pergi atau hilang, al-ma'u,
aura wajah, min wajhihi, dari wajah. Aura wajah orang baik itu hilang karena kebanyakan maksiat dengan bangga. Ruya diriwayatkan Abu Idris, bapaknya Idris. Tadi kayaknya orangnya ada, mana bapaknya Idris. Siapa teh? Bapaknya namanya teh? Jauh. Ruya mohon maaf bacanya salah. Rawa telah meriwayatkan Abu Idris, bapaknya Idris Al-Khawlani. Khawlani itu nama tempat. Berarti kalau Pak Idris ya Jatinagarai. Kalau Eman ya As-Subani. Kalau Pak Wir At-Tagali kok Al-Brebesi. Kalau Mbak Slamet kan Al-Jubani gitu. Baru apa Bang? Al-Ciamisi, Al-Banjari, wah agak keren Bang. Al-Banjari, kalau Pati, Al-Pati, Al-Khawlani itu nama daerah. Kayak Imam Nawawi Banten, Al-Bantani, nama daerah. Al-Ghazali, banyak nama-nama daerah yang dipakai oleh para ulama. Karena mereka itu cinta tanah air, cinta tanah kelahiran. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka, hati-hati dirimu, wa kasratat dhahika, dan banyak tertawa dalam maksiat. Fa'innahu, karena sesungguhnya tertawa dalam maksiat itu yumitul qalban, mematikan hati. Yang bahaya itu kan kalau hati kita mati, nular ke anak. Karena ada satu makalah, ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tua itu nanti yang akan ada di anak. Makanya kalau anak kita kok nampung, tinggal inget-inget aja dulu kita kayak gitu kali. Mandi ntar kalau akhir kok main becek-becekan, main godha dulu bapaknya begitu. Ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tua itu yang ada di anak. Biar diumpet-umpetin kayak apa dah bapaknya begitu. Mainnya di got mulu ya Pak? Mainnya di got. Mainnya di got, pokok aja. Yumitul qalba, mematikan hati, wa yadhhabu binuril wajh, dan hilanglah sinar atau aura di wajah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yashmutu ay yafrahu bihi syaitan, wa yashmutu, dan bersukacita, ay yafrahu, bergembira dia, bihi, dengan tertawa dalam maksiat itu. Siapa yang senang bergembira dia? Asyaiton, setan. Setan tepuk tangan. Kalau kayak film Dora, dia ngomong berhasil, berhasil menjerumuskan orang dalam maksiat. Setan tepuk tangan, sukses. Kalau bahasa kita, yes, kata setan. Seneng lihat orang maksiat, setan tertawa. Wa yabdu alaihi, dan murka kepada orang tersebut, Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Penyayang. Kalau ada orang maksiat kok bangga dengan maksiatnya, setannya seneng, Allahnya marah. Wa yunaqashu,
persidangannya ruwet, kayak persidangan dulu kopi apa itu, sianida, siaran sore pagi malam terus ruwetnya kata. Bisa bagi kasrotin dhahik dengan sebab banyak tertawa dalam maksiat. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hisabnya lama, sidangnya ruwet. Sama-sama sidang, kalau cepet kan cepet. Kalau lagu zaman dulu ya Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Lagunya siapa? Kalau Pak Idris mah tahu itu lagu. Berita. Apa buat lagunya? Berita. Berita ya. Lagunya Ukir Lagu Tang di Kandang Ayam. Film Susana. Wa yunaqashu bihi, dan disidang atau dihisab dengan berat bisa bagi kasratil dhahik karena sebab banyaknya tertawa dalam maksiat. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya istri Rasulullah yang dinikah dalam status masih perawan itu Aisyah. Yang lain janda-janda yang hampir menjelang maghrib. Makanya kalau ada yang mau nikah lagi bilangnya sunnah, nyarinya itu janda yang udah tua. Janda mau. Iya, kalau mengikuti Nabi, sunnahnya itu nikahin janda yang sudah tua. Lah kok sunnah kok nikahin perawan, sunnahnya sok. Satam. Oh, lo kok Pak Satam? Yang ada rencana kan situ kan? Dan yang menjadi banyak dibully oleh orang-orang yang senang dengan Islam itu kan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Aisyah itu Rasulullah itu dianggap sebagai seorang pedofil, senang dengan anak kecil. Man, siapapun kisah yang dihisab dengan berat, man siapapun kisah hisab dan berat hisabnya, udhiba, maka yo diadab. Hisabnya berat, pertanyaannya banyak, interogasinya buat orang-orang yang maksiatnya banyak tertawa dengan maksiat. Wa yuridu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Wa yuridu itu kalau makna orang Jawa memo. Kalau kita ketemu terus buang muka, lengos itu bahasa Jawa, Mbak. Ya bahasa Indonesia aja. Umpama kita ketemu lawan politik itu di gang sempit, langsung buang muka, mukanya dibuang gitu. Lengos bahasa Jawa, bahasa Indonesia aja. Yang orang Indonesia aja. Pak Haji nggak ada kemana aja. Wong Jawa kabeh apa? Buang muka gitu ya? Berpaling muka. Berpaling muka. Yo, berpaling. Nah, gitu aja kok repot. Wa yuridu, dan berpaling anhu dari orang tersebut an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi Rasulullah seandainya ketemu sama orang yang maksiat dengan bangga ketawa ngakak-ngakak itu, ketemu pun Rasulullah berpaling. Walaupun dia ngaku-ngaku, ya Rasul, aku umatmu, syafaati. Sapa elu.
Langsung berpaling, mukanya dibuang. Apalagi sampai memberi syafaat. Lihat wajahnya aja males. Rasulullah kalau lihat orang yang maksiat dengan bangga. Wa tal'anhu al-malaikah, wa tal'anhu dan melaknat orang tersebut al-malaikatu, malaikat. Yang melaknat bukan hanya manusia, tapi malaikat. Orang yang tertawa dalam maksiat. Wa yubghidu dan membenci ahlus samawati, penduduk langit, ya para malaikat, wal ardi dan penduduk bumi. Ada orang maksiat tapi wajahnya gak nyesel, kita lihatnya kan gede. Selim. Ada maling ketangkep gak ada lihat wajah nyesel, malah lihatnya wajahnya senyum senyum. Pengennya kan langsung salah olahraga ya. Pengennya lo maling ketangkep kok ya wajahnya gak ada kelihatan susah, kayak koruptor kalau ketangkap dada kayak seneng lah, penjaranya enak. Yo, di penjara juga kalau pengen pulang statusnya doang, miliaran paling penjara bentaran keluar, lo seneng. Wa yansa kulla syai'in, wa yansa dan lupa. Orang yang tertawa dalam maksiat itu, orang itu akan lupa kulla syai', segalanya. Kalau dalam bahasa kita katanya lupa daratan. Kayak gitu ya, lupa daratan ya. Berarti lautan semua jadinya. Wes pokoknya hilang, lupa semuanya. Lupa anak, lupa istri, lupa pulang, semuanya. Asal dia lagi berbahagia di maksiatnya itu, lupa segalanya. Capek aja lupa ya. Saya pernah ketemu orang main kartu remi, itu 2 hari nggak bangun dari tempat bersilanya, ya betah. Bangunnya cuma kencing tok, lebih kencing balik lagi. Giliran ngaji setengah jam ya nyelonjor, ya nyender, ya pinggang nyongkek, ngantuk, ya ngantuk. Makanya kalau ngimami sekarang saya nggak pernah panjang-panjang, semuanya kulhu, ina atau ina, udah bagus. Nah kalau diajak maksiat ya betah, tapi kalau diajak ngaji udah betah. Nah daripada ya wes, nggak usah lama-lama, yang penting nutupi syarat. Ramadan ngaji, subuh sholat, kulhu mohon. Nabi menang, umat akhir zaman sih. Wa yansa kulla syai', dan lupa segala-galanya, lupa daratan itu tadi. Orang yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan dan dia happy di situ, lupa pulang. Makanya tempat duduk itu katanya dibikin gelap dan gak ada jam dinding. Bener gitu kan ya? Wala pura-pura itu. Iya, dingin-dingin ngopi enak ya. Lupa segalanya. Ya katanya tempat begitu kan gak ada jam dinding, lampunya dibikin gelap, biar sengaja orang betah di situ lupa jam. Tapi wong dia happy di situ, makanya sebisa mungkin itu menciptakan suasana bahagia di tempat yang berpotensi pahala. Masjid ini kan tempat potensi pahala, maka ciptakan suasana bahagia. Kalau bahagianya ina atau ina, ya ina atau ina. Gimana bahagianya? Lah kalau ke masjid kok ditakut-takutin neraka, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh.
Ya akhirnya tempat nongkrongnya pindah ke pos, pindah ke tempat yang ada lampunya nggak terang itu tadi. Dan ngapain masjid ditakut-takutin mulu, masjid diserem-seremin mulu, ya pindah. Wa yaftadihu aitan kasyifu yubu, terbuka. Wa yaftadihu terbuka, aitan kasyifu terbuka, uyubuhu aib-aibnya, yaumal qiyamati di hari kiamat. Semua kesalahan di masa lalu dibuka semua. Makanya kita ya sama. Ada hadis Rasulullah ini yang harus kita jadikan pegangan. Karena semua kita ini kan pasti punya masa lalu yang enggak bagus untuk diceritakan gitu. Zaman jahiliyah. Iya, zaman jahiliyah, zaman sebelum mu'alaf lah pokoknya. Kalau lagi mumet-mumet yang dicari bukan masjid tapi yang dicari malah yo masa lalu biar, kalau kata Inul ya masa lalu biarlah berlalu ya. Itu ada hadis Nabi beliau ini, kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Kullu ummati, setiap umat mu'afan, kesalahannya di masa lalu itu dimaafkan, illal mujahidin, kecuali mujahirin, bukan muhajirin. Mujahirin itu artinya orang yang bangga cerita dengan masa lalunya. Maksudnya masa lalu yang maksiat itu. Mungkin dia sudah berhenti dari maksiatnya, tapi malah senang cerita-cerita ke orang. Umpama ada anak-anak pada beler, minum gelas-gelas yang kecil itu, apa namanya? Sloki. Pengalaman Masa lalu. Oh masa lalu ya, tapi jangan diceritakan dulu. Masa lalu. Umpama melihat anak-anak pada minum sesloki langsung pada beyeng-beyeng nyender, ada yang nyungsep buat. Lah kita lewat pulang dari jamaah asar umpama. Lu baru apa tadi? Sesloki udah beler, gua dulu 2 krat. Enggak apa-apa. Kesalahan masa lalu itu ditutup rapet-rapetnya, jangan sampai dicerita-ceritakan. Apalagi ceritanya ke anak, wis bahaya ya. Umpama dulu zaman kita kecil itu termasuk orang yang pinter nyari duit. Duitnya mak itu dirumpetin di, kalau orang tua dulu yang diikat di pinggang loh. Penting. Kemben. Kan biasanya orang tua zaman dulu kalau nyimpen duit kan di situ ya. Diikat di ujung kok dia tahu aja. Colongin buat ngambil gambaran gitu ya. Buat nyolong-nyolong jajan. Lah kok kita cerita ke anak, kemudian anak juga ketularan. Pura-pura Pak pinjam HP, dikit, transfer ke HP-nya bocah. Wah, begitu diomelin, lah bapak dulu begitu. Makanya Rasulullah udah bilang, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, bahwa setiap kesalahan umatku di masa lalu itu dimaafkan, kecuali justru orang yang bangga dengan bercerita masa lalunya yang penuh dengan dosa. Makanya kesalahan-kesalahan kita di masa lalu ya cukup rapet-rapet. Apalagi pada anak, biar anak itu nggak tahu, biar enak lihat kita itu bangga gitu. Bapakku keren, bapakku padahal dulu ya boh. Yang penting kan anak nggak tahu. Yang repot itu malah mau maksiat anaknya diajak, itu malah wes. Ayo nih segel sama bapak. Berdua sama anaknya, wah wes repot. Wa yaftarihu aitan kashifu uyubuhu yaumal qiyamah. Aib-aibnya akan diperlihatkan di hari kiamat. Karena memang saya pernah baca tulisan di mana lupa ya, kayak kitab Yasin.
bahwa potret atau rekaman kehidupan kita itu nanti akan diputar satu-satu. Berarti lihat, oh ternyata dia yang ngambil. Kemarin waktu ikut kurang-kurang kejar ya Pak. Ikut lari balik, oh, ternyata dia. Oh kelihatan semua wes. Tinggal dia. Masih lama dari kiamat nanti masih lama. Mumpung belum hari kiamat ya wes kesalahan masa lalu astagfirullah.